Jadi memang ini seperti yang udah bisa dilihat juga sama Detikers nih tayangannya. Bahwa semuanya di Solo bawa picnic mat ya. Kayaknya nggak bisa nih pop up dan takes time gue untuk pop up kalau misalkan menggunakan konsep yang seperti sama, itu sama. iya. Akhirnya kayak coba gimana caranya bikin festival yang jadi point of view berbeda banget. Apa line up-nya siapa aja? Gak boleh dong. Oh iya gak boleh. Boleh gak sih? Wow, Detikers. Jadi emang sore ini di Sunset Talk yang cukup mendung sebenarnya ya. Tapi segini oke lah, I can tell ini adalah salah satu hari tercerah, gak abu-abu banget. Jadi mungkin pawangnya lagi bagus. Pawangnya lagi bagus. Oh, pawangnya lagi bagus. Pawangnya lagi bagus. Iya, lagi bekerja dengan lagi benar. Bekerja gitu dengan ya. benar gitu. Dan satu kali ini seperti janji kita tadi, kita akan ngomongin soal festival musik. Nah, yang disebut-sebut gandrungi. menjadi kebutuhan primer baru para Gen Z. Betul, kayaknya zaman sekarang kalau nggak datang ke festival gitu atau nggak punya festival favorit yang tiap tahunnya selalu didatengin tuh kayak ketinggalan zaman. Ada itu ya juga, ada temanya kan. Apa tuh? Enggak musik enggak asyik. Wow, nggak festival musik nggak asyik gitu ya. Makanya abis ini kita akan ketemu sama Kak Agilo selaku CEO and co-founder dari Bigu Festival. Halo Mas Agilo. Halo Mas, Selamat sore. Hai. Selamat sore. Ini aku sebetulnya kalau boleh jujur baru dengar juga soal Bigu Festival dan aku baru kepoin di sosial media aja. Boleh kepo gak sih sebetulnya ini tuh festival seperti apa dan kenapa sampai ini tuh jadi festival yang Gen Z banget gitu. Oke, paling sedikit perkenalan Bigu Festival kali ya. Ya. Bigu Festival itu adalah festival piknik pertama dan terbesar di Indonesia ya, baik KPI di DKI Jakarta. Yep. Ini adalah tahun ketiga kita 2024, kemarin udah running di bulan Juli. Ya. Pertama kita tuh running di 2022, jadi itu festival yang emang mostly itu Gen Z banget dan perempuan. 90% itu adalah perempuan. Dan 60% itu anak SMA dan maba-maba. Jadi Gen Z-nya Gen Z bawah kan ada Gen Z 97, 98, 99 kan. Ini mepet ke Gen Alpha. Soba-sobi Cipung. Oh Cipung anaknya Raffi. Itu kan Gen Alpha. Oh, nah Gen ini Alpha ujung, itu. ini di ujung Gen Z gitu. Jadi Gen Z yang emang ada agak mewing-mewing gitu ya kan. Apa tuh mewing-mewing? Nah kalau di bahasa Gen Alpha ada gitu, jadi dia ada mewing kak gitu. Mewing artinya apa mewing? Mewing itu kayak charming gitu. Oh charming, wow, that's new. Beda ya? Bukan kayaknya, Gitu. emang kita nggak bisa menghubung-hubungkan karena pasti kita salah. Iya, beda sendiri ya. Tapi bener gak menurut lu sendiri sebagai pelaku di industri kreatif juga, sebagai yang bikin festival sendiri bahwa sebetulnya sekarang udah jadi kebutuhan primer kalau anak Gen Z itu harus datang ke musik festival atau konser lah let's say. Betul sih, kalau dari gue sebagai pegiat industri mungkin ngerasa jadi Gen Z itu yang kita coba kulik-kulik gitu ya kan. Jadi Gen Z itu emang pertama yang pasti dia nyari line up ya kan, musisi favoritnya, terus mereka pengen experience unique selling point di setiap festival itu yang emang mereka pengen banget rasain. Kedua, ngasih makan sosial medianya. Hashtag kasih makan netizen. Ngasih makan netizen. Ketiga itu yang nggak bisa dipungkiri kenapa Gen Z harus banget datang festival tuh ajakan temen. Jadi FOMO-nya itu tuh tingkat tinggi. Jadi akumulasi dari suka musisi. Kedua juga kayak mau ngasih makan sosial medianya. Nah yang ketiga itu kayak diajak sama teman-temannya, jadi kayak mau nggak mau nih gue harus datang gitu. Iya bisa dibilang juga emang kenapa jadi kebutuhan primer adalah karena ya jadinya seolah-olah ada yang kurang gitu kalau nggak datang ke satu festival juga gitu. But I believe yang bikin festival atau bikin konser itu tuh nggak mudah ya nggak sih? Betul banget. Tapi kan festival sekarang banyak banget, kayaknya every single weekend, apalagi sekarang kita yang tinggalnya di Jakarta, itu tuh pasti ada dengan berbagai konsep atau tema yang berbeda-beda. Kalau mungkin kamu temanya dengan Bigu Festival ini adalah piknik. Habis itu ada lagi yang mungkin temanya 90-an, ada yang musiknya cadas, ada yang apa. Jadi memang banyak gitu kan, banyak jenisnya juga gitu yang kenapa ini bisa jadi menjamur banget. Emang kan katanya bikin event susah gitu, tapi kok banyak yang bisa bikin festival sebesar itu dengan line up sebanyak itu? Mungkin karena ini gambaran kenapa dulu 2022
kayak bikin festival deh ya gitu. Nah yang pasti karena kita mungkin rasanya gue pribadi dulu kayaknya supply dan demand itu kayaknya banyakan demandnya dah. Rasanya tuh gitu, banyakan demandnya tapi pas dijalanin ternyata demandnya nggak sebanyak supply-nya. Nah akhirnya makanya beberapa promotor juga selalu bikin festival dengan memiliki USP yang dikentelin terlebih dahulu. Kayak misalkan waktu 2022 Bigo Fest bikin konsep ya gue pribadi kayaknya gue nggak bisa nih pop up ngelawan atau bersaing dengan festival-festival besar yang ada. Jadi kayak kita bikin yang belum pernah ada mungkin di Jakarta yang emang nontonnya wajib banget piknik jadi nggak boleh berdiri sama sekali. Nah ternyata itu bikin kaum jompo dan Gen Z kayak konten aja, yang penting dia konten itu. Jadi kayak full dia duduk piknik ya gitu yang dijual seperti itu. Berarti emang festival musik piknik ini berarti orang nontonnya sambil piknik gitu Mas? Sambil piknik, kemarin itu di lapangan Aldiron itu piknik, jadi duduk. Jadi kita nggak boleh berdiri. Jadi host rules-nya itu emang nggak boleh berdiri. Baru boleh berdiri ketika performance-nya minta ayo berdiri atau di performance terakhir kita baru bolehin berdiri gitu. Berarti kalau gitu bawa anak kecil juga bisa dong seharusnya? Benar, banyak banget anak kecil di Bigo Fest kemarin sih. Jadi memang ini seperti yang udah bisa dilihat juga sama The Tickers nih tayangannya. Bahwa semuanya disuruh bawa piknik mat ya. Banyak. Oh iya itu tuh iya lucu banget. Duduk-duduk di lapangan gitu ya. Berarti ini sebetulnya berarti Jakarta punya ya lapangan hijau terbuka ya. Ini di sini lapangan Aldiron Pancoran. I see. Kayaknya aku belum pernah deh ikut atau datang ke satu event yang diadain di venue-nya di situ juga. Bener, kemarin kita pertama kali kata by datanya Aldiron gitu. Iya. Oke, nah ini kita mau ngomongin sesuatu yang cukup kontroversial juga. Dimana aku tuh ya gak tahu ya sebagai, kalau aku kan seringnya datang ya ke event tuh ya udah datang aja gitu. As guest atau sebagai media meliput gitu. Dan aku selalu merasa gak semua orang sih bisa bikin event yang bagus, yang ya let's say proper lah gitu. Dan akhirnya terjadi lagi juga kejadian-kejadian yang sebetulnya bukan untuk pertama kali tuh di cancel Hamin berapa, atau mungkin pada saat kenyataannya atau pada saat hari haknya musisinya ngomong kalau well I don't like the stage atau the venue atau apa gitu. Apa sebetulnya yang jadi faktor kok kayaknya nggak sekali dua kali itu terjadi di dunia promotor Indonesia? Dunia promotor Indonesia. Mungkin jujur kalau alasan spesifiknya aku pribadi nggak tahu juga. Cuman disclaimernya mungkin sejatinya nggak ada satupun promotor atau vendor yang menurutku nggak pengen acaranya nggak tercapai. Jadi mungkin dari pihak promotor dan vendor itu udah sangat mengusahakan seperti apa. Nah cuman kadang-kadang ada hal-hal di luar kuasa kita ya. Mungkin kadang-kadang kok mungkin dari bahasa antara promotor dan vendor dan talent itu kadang-kadang kayak nggak ketemu tuh titik tengahnya sampai kejadian seperti itu. Jadi kayak kalau misalkan dibilang kenapanya pasti ada hal-hal yang emang udah diusahakan banget-bangetan, terus ada faktor X yang emang nggak bisa ditoleransi lagi antara ketiga belah pihak gitu sih. Oke. Ini boleh balik ke festival piknik nggak? Boleh. Soalnya buat Kom Jompo kayaknya seru nih. Ini berarti harga tiketnya berapa nih Mas? Maksudnya kalau dirinciin itu kan tadi kita lihat cuplikannya kayaknya apa bukan tiker sih, gue teman dulu jemputnya tiker. Piknik mat. Ya, tiker kan? Kita bilangnya juga tiker sih kayaknya. Tiker apa namanya? Alas piknik. Ya tiker. Iya kan aku Terus Gen Z apa? banget. Mau kasur Palembang? Kan gak mungkin. Berat ya Kak? Itu berarti udah disiapin, terus harganya tuh kisaran mulai dari berapa sih kalau mau nonton festival musik piknik ini? Kalau di Bigo kemarin itu kita nyiapin tiket tuh ada dua. Ada yang pertama itu emang kita kasih secara gratis, jadi kita udah siapin siapa cepat dia dapat dia boleh ambil. Yang kedua yang kita jual di situ cuman seharga 30.000 sih tiketnya. Tapi udah buat mereka ya. Itu untuk berempat berlima. Terus yang ketiga kita memperbolehkan emang mereka bawa tiketnya. Jadi kita emang anjurkan mereka silakan bawa tiket terbaik kalian deh. Tiket kita nggak sebagus kalian gitu. Oh, berarti kalau gitu challenge-nya bisa dibilang hujan ya? Hujan, benar challenge-nya. Yang paling ditakutin mungkin kalau ditanya apa sih yang paling ditakutin Bigo Fest? Hujan. Karena ya siapa yang bisa menghalau itu kan, alam. Ya. Oke. Ada challenge lainnya nggak sebetulnya yang mungkin pernah dihadapin kamu di selama Bigo Festival atau mungkin juga karena kan pasti perhelatan kamu di dunia event udah lama banget juga. Enggak yang juga. menurut kamu sangat
duh ini sebetulnya bisa dihadapi sih kalau misalnya ada stakeholders atau mungkin ada pihak lain yang bisa nge-backup nih sebagai kamu sebagai promotor? Sebenarnya kalau misalkan setiap event pasti kan punya dinamikanya masing-masing. Kalau yang sepengalaman kita ya biasa stakeholder tetap di kayak masalah venue, kita harus koordinasi ke kiri kanan karena beda venue beda rintangan yang harus dikoordinasikan ya kan, udah Beda pasti birokrasi ya. kayak kulunun dan assalamualaikumnya kan agak berbeda. Nah mungkin itu sih yang paling berasa tuh di bagian itu ya, sisanya apalagi kalau bukan selling tiket ya, kita sebagai semua promotor pasti yang paling ditakutin ini tiket kalau salesnya rendah ya kan atau mandek, itu tuh yang paling jadi beban paling utama sih. Iya, karena kan sekarang festival tiap minggu ada, bahkan tiap weekend tuh bisa jadi ada 2 festival besar gitu, head to head gitu. Pasti. Dan akhirnya sekarang ya bisa dibilang musisinya masih berputar di yang situ aja. Gimana sebetulnya cara untuk kayak aduh festival gua mau main di Juli misalnya, tapi di bulan Juni 2 musisi yang udah kita umumin udah main nih di festival lain gitu. Itu gimana tuh? Nah kalau misalkan dari segi pemilihan line up, kita juga selalu riset juga sih Kak. Jadi kayak kita lihat dari yang demand-nya, marketnya kita tuh apa. Kayak misalkan Bigu Fest dari awal udah statement, kita emang mau nyasarnya ke Gen Z banget. Pokoknya pol-polan deh Gen Z, dari key visual segala macam dihajarnya Gen Z. Jadi artisnya kita udah agak menyingkirkan tuh artis-artis yang kayak sekiranya nggak Gen Z. Jadi kayak kita riset pertama kali tuh ke anak SMA, kayak lo lagi suka dengerinnya apa segala macam. Terus kita juga pensi-pensi itu jadi tolak ukur buat festival besar loh sebenarnya. Oh gitu. Kalau menurut aku pribadi, jadi kayak ngeliat pensi, di anak SMA tuh demen banget nonton pensi yang artisnya ini nih. Kita coba bawa mereka ke festival kita kayak gitu. Jadi kayak emang pemilihan artisnya yang kalau bisa dari awal udah sesuai dengan marketnya. Kedua mungkin keberuntungannya kami Bigu kayak artis besar yang udah main di bulan-bulan sebelumnya main di kita tuh dengan beda konsep. Oh iya karena karena kan beda, di kita yang kita jual itu ada express picnic di mana artis itu wajib untuk mingle. Jadi nggak ada barikade sama sekali, itu cuman ada pagar kayu yang segini lah. Jadi kayak perbedaannya mungkin sekitar 20-30% kita agak diuntungkan lah dengan konsep itu sih sebenarnya. Lebih intimate lah. Lebih intimate seperti itu. Dan berarti emang apa sih inspirasi lu awalnya bikin festival musik ini apa sih? Inspirasi gue pertama kali jujur role model gue pribadi juga looking up-nya ke Pesta Pora dan Synchronize ya. Oke. Jadi kayak gue waktu itu 2022 pemikiran gue kayaknya nggak bisa nih pop up dan text time gue untuk pop up kalau misalkan menggunakan konsep yang seperti itu sama. Akhirnya kayak coba gimana caranya bikin festival yang jadi point of view berbeda banget dengan role model gua. Terus ya udah akhirnya ketika bikin konsep juga konsolidasi juga dengan Om Ucup gitu. Jadi kayak ya udah kita banyak ngobrol-ngobrol juga sih, intinya gitu sih. Ada formulanya gak sih untuk pemilihan line up, misalnya berapa persen yang legend, berapa persen yang pendatang baru, berapa persen yang apa ya, gue gak suka kata ini lama-lama viral lu yang sih. naruh red card sendiri ke sini buat jadi MC. Jadi Enggak naruh red card, gue lagi promosi. lagi promosi. Iya, nanti di sini. Red cardnya, nggak ada yang bercanda gue. Ya, jadi Apa ada. nih jadinya? Ya gue jadinya pertanyaannya, tadi dipotong jadinya. Iya, apa? Pertanyaannya adalah ada nggak formula formula untuk menyusun line up gitu. Karena kan yang dibeli tuh sekarang gimana ya, bersaing, harga festival juga bersaing. Kalau terlalu mahal jujur, kalau orang mahal, nggak mau. nggak Orang mau. akan lihat ke festival lain yang kayak ini dengan harga segini udah bisa dapat Banyak. banyak gitu. Nah apa formulanya untuk menyusun si line up itu? Kalau Bigu Fest sendiri kan untuk line up kita cuman bisa bermain di 9 line up per hari. Karena kita cuma satu panggung. Oke. Dan semuanya itu di dalam satu point of view lah. Dari 9 itu pasti kita 3 line up itu adalah tier 1 mungkin ya. Atau major artisnya di 3 utama. Sisanya itu artis-artis yang demand-nya tinggi dan kita selalu ngasih 2 slot untuk pendatang baru.
Oh, Jadi I see. newcomer. Nah, dimana yang pendatang baru ini juga kalau di Bigo selalu kita kasih di prime time, jadi kayak jam 7 dia malam main. Jadi yang pertama tuh malah yang artis-artis gedenya gitu. Oh, jadi biar ini strategi yang bagus biar orang-orang datangnya dari siang. Datangnya dari siang. Iya, datang gitu. dari siang yang artinya tenan-tenan F&B laku. Karena mereka nggak mungkin nggak Bener. makan sampai malam. Iya sih, benar juga. Karena malah dari Strategi. pagi kalau Bigo Dari kemarin. pagi ya? Kak. Jadi kemarin Oh. tuh jam 9 itu orang udah pada ngantri. Wow, Karena wow. untuk duduk pikniknya itu kan kita nggak ada kategori tiket VIP kan. Iya, Jadi kayak first come first serve aja. Jadi kayak mereka Ngetek. maunya di depan Iya, gitu depan biar panggung, bisa pegang tangan si talentnya gitu. Oh wow. Kepikiran nggak kalau bikin Bigo Festival di atas gunung gitu? Sambil piknik beneran? Kepikiran kemarin sih kita niatnya ke Sukabumi sebenarnya. Oke. Oke. Cuman emang masih belum terrealisasikan. Kreasikan. Iya, iya, Tapi iya. menarik sih, apalagi lu anak gunung juga kan, Za? Waduh, Iya. sejak kapan Bapak? Kalau misalnya maksudnya yang nggak puncak-puncak banget Iya, lah, iya, misalnya iya, di kaki iya. gunung gitu kan. Oh, Atau di Sembalun yang biru, wah, itu mantap tuh. janganlah berlalu. Kok meleyot suaranya? Materinya Iya, habis. iya, materi habis sih. Ya. Tapi sebetulnya ini ya yang menarik adalah jualan konsep, jualan line up, perang harga gimana menyikapinya? Perang harga. Karena sekarang yang aku perhatikan benar atau enggak ya? Maksudnya correct me if I'm wrong, cemiu ya. Orang tuh akan consider 2 kali untuk nonton konser karena mereka bisa lihat artis yang banyak di festival. Kenapa gue harus bayar konser let's say 2,5 juta atau 3 juta kalau 700.000 udah bisa lihat line up yang banyak banget gitu. Yes. Iya Betul. atau enggak? Jadi kayak emang pemilihan harga juga itu salah satu consider banget buat internal. Terutama karena dengan kita yang cuman main 9 line up terus lawannya juga beberapa festival lain juga kan udah ada yang line upnya puluhan bahkan ratusan dengan harga, jadi kayak pinter-pinter memilih angka itu emang kadang-kadang jadi rapat yang lama ya. Karena itu ngaruh banget. Iya. Kayak kalau angkanya mahal banget nih daya beli market kita tuh kuat atau enggak. Lagi dengan kita yang anak SMA makanya pengen bangetnya yang 150 lah paling mahal 170 wow. gitu. Oke, jadi di range segitu ya? Di range segitu. Per harinya harga Per harinya. tiketnya juga. Ini 2025 udah mau ada Mas ya? Udah ada, kita udah jual Seru. tiket. Apa tuh konser line up-nya siapa aja? Gak boleh dong. Oh iya, nggak boleh. Boleh gak sih? Boleh, mungkin 2025 yang kita udah spill di Instagram itu udah ada inisial line up-nya. Inisial. Iya nih lagi liat. Afif. Apaan tuh? Tiki Early Bird 2 hari tidak tiap awal. Kita Oh udah, ini inisial line up meliputi TD, HY, RM, NJSI. betul, itu line up-nya di situ. Jaya Jasuke gue yakin. Jagung Sukeju dong. Iya. Oh iya iya. Seru. iya. Kalau inisial line up-nya itu, cuman yang kita spill juga di Instagram, tahun depan adalah tahun keempat, jadi kita bawa Fantastic Four temanya, jadi penggabungan dari 1, 2, 3 yang, pokoknya line up 1, 2, 3 Bigo Fest yang di-combine jadi Bigo Festival tahun keempat. Jadi The gitu lah yang best kita Fantastic spill. Four. Oke. The best Fantastic Four. Sampai Oke, oke. setan seru juga ya. Iya, mau datang ya 2025 Kumpul ya. Datang ya? Tuh. Boleh, 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 Ayo, mari kita pikuniku alias piknik. Tapi gimana cara lu riset untuk selalu update? Karena kan festival banyak, mereka juga sama, berpikirnya sama. Gak mau sama dengan festival yang lain, harus ada inovasi lagi gitu. How do you compete with that? Datang ke setiap festival kah? Wah sibuk dong tiap weekendnya. Datang sih, gue pribadi, gue lumayan sering datang menghampiri kakak-kakak senior, Iya. teman-teman industri. Jadi kayak hampir semua festival Jakarta, kalau bisa gue datang, kita usahain datang. Terus kedua juga banyak ngobrol sama festival director, kayak tukar pikiran kayak gitu-gitu, kayak yang bagus lagi apa nih yang naik, karena biar gimana pun lebih enak kita riset sesama festival director dibanding kita coba riset sendiri, karena itu kan lebih Iya. efisiensi waktu gitu. Iya, dan complicated ya, karena pasti ina-inunya banyak banget gitu di festival ya. Banget. Berapa lama waktu untuk menyiapkan sebuah festival roughly? Kalau kick off mungkin kita totalnya 6 bulan ya. Oh, I see. Kalau Bigo 2024 kemarin kita kick off itu 6 bulan, 2 bulan persiapan, 4 bulan start of kick off. Jadi makanya kayak 2025 mungkin tahun
depan lebih cepet karena kita sekarang udah mulai kick off. Iya. Cuman kick off officially 2025-nya baru start di Januari awal sih. Seru. Lucu banget TTM tiba-tiba manggung. Kayaknya emang temanya Konsep. dibuat catchy gini ya. Mas? Emang targetnya itu yang gue bilang kayak pokoknya Gen Z banget dah. Walaupun gue gak suka nih kadang-kadang. Mohon maaf jadi kayak pokoknya ini nih Kak gimana? Oh ya udah bagus kita ikutin pokoknya. Pemilihan palet color juga. Oh, Berarti emang mau gak mau riset dengan cara sering ngobrol dan sering nongkrong sama Gen Z. Betul, apalagi internalnya Bigu Fest kita ada namanya Bigu Squad. Itu mostly kalau ada tren TikTok yang lagi zaman temenan sama anak kecil. Nah itu gue pribadi tuh kayak 97 lah timnya 2003, 2002, 2004. Bahkan masih ada anak SMA di tim Bigu Fest kemarin. Gokil. Wow. Iya sih untuk menjaga kamus gen alfanya. Iya. Benar. Benar. Skibidi Aura. Skibidi Aura. Apalagi? Aduh apa ya? Selain Skibidi apalagi gue aja nggak ngikutin. Kebetulan Melwin yang tuh kita baru. pakai itu aja ya. Iya, benar. Baiklah kalau begitu, berarti buat kita yang suka datang ke festival atau ke konser lah let's say, apa yang harus kita perhatikan biar nggak zonk? Karena kemarin kita udah dimanjakan dengan banyak sekali festival, tapi ternyata big names, not only the artists but also the promoters, the vendors sama-sama besarnya, but then itu terjadi gitu. Gimana cara kita biar bisa bisa memilih lah, bisa memilih. Sebenarnya yang pasti kemarin juga kayak banyak dari internal yang nanya Kak pilih-pilih festival gimana segala macam ya, pasti background check itu udah pasti kita lihat kolom-kolom komentar segala macam. Terus kita lihat track recordnya, biasanya kalau festival yang emang udah sustain itu kan lumayan tuh, jadi dari 3 tahun bahkan udah menginjak 10 udah banyak festival yang udah 1 dekade bahkan kan sekarang juga, atau konser-konser musik dengan promotor-promotor hebat dan senior-senior hebat juga tentunya. Jadi mungkin dicek di bagian itu sih udah pasti. Nah, cuman kalau misalkan emang kadang-kadang kan kita udah cek segala macam tapi kok tiba-tiba gini gitu. Tetot ya kan. Jadi kayak ya di satu sisi mungkin baik lagi kayak nggak ada satupun promotor di Indonesia mungkinnya lebih tepatnya yang pengen acaranya itu nggak jadi terlaksanakan. Jadi kayak mungkin lagi nggak baik aja momentumnya. Dewi Fortuna sedang tidak berpihak padanya. Ya. Untuk kedepannya mimpi besarnya Bigu Festival apa nih Mas? Maksudnya pengen ya let's say tiba-tiba ya itu tadi gue bilang main di atas gunung atau mungkin main di tengah sawah atau mungkin artisnya juga pengen coba dari luar gitu menghadirkan konsep yang berbeda. Apa? Luar angkasa. Sorry. Aduh, jadi patah lagi. Sorry. Apa sih dah? Ini kebanyakan gula tadi nih kayak. Iya, minuman gue tadi benar, itu si ginger itu. Iya. Mungkin mimpi besarnya ya international artis ya, mungkin karena belum pernah juga kan. Pipeline kita juga emang ada niatan ke sana kayak kapan lagi international artis bisa sambil piknik gitu. Nah itu. Terus juga mungkin yang terdekat ya Bigu Fest di 2025 itu akan ada 2 kali. Jadi Wow, the first time. that's brave. Iya, jadi kayak 2025 tuh akan 2 kali. Sementara 3 tahun sebelumnya kita setahun sekali. Dan itu mungkin entah di beda kota dulu atau di kota yang sama gitu. Iya beda kota Seru. Gue pengen YouTube nyanyi sambil piknik gitu. Without you. Wah aja seru banget itu. Baby. Hah? Salah lagu. Without you baby. Salah dong. Salah musisi. Iya. Baby. Udah itu bukan yang itu ya. Dan ini bukan juga spill untuk artis tahun depan ya. Takutnya disangka wah ini clue-nya nih. Iya Mbak nanti. Bukan, misleading ya, misleading. Bercanda kita. Misleading. Kita nih deg-degan jadi beban. Enggak, bukan kita, kamu. Oh ya. Maaf aku jadi kayak Aduh, gimana membawakannya. Oke. Baiklah kalau begitu. Seru ya kita seru. Gak tahu sama Menarik. big festival fan juga, dimana kalau festival yang menurut aku ya
cara memilih festival, bukan cara ya, maksudnya festival yang akan aku datangi adalah ketika line up-nya seru atau ya itu tadi dia konsepnya unik gitu ya. Jadi hopefully semoga sukses. Terima 2 kasih kali banyak. setahun tahun depan Bigu Amin. Festival ya. Untuk memperkaya konten-konten juga Gen Z. Datang ke Bigu Festival. Hashtag kasih makan netizen. Kasih banget netizen. Oke Tikers, itu sekian dari kami berdua dari jam 3:30 tadi. Kita udah banyak bahas yang apa sih? Yang seru-seru dimulai dari naiknya pajak, rencana Naiknya pajak, rencana naiknya BPN, sampai pilkada, tadi pilkada. pertandingan yang akan kita nantikan juga esok hari. Besok Indonesia datang lawan- lagi dong ngebahas prediksi. Oh iya ya, detik sore besok ya. Prediksi. Narasumber ya. Iya, Oke kalau iya. begitu. Siap. Oh iya Mas, kita punya tagline. Apa tuh, Kalau Mas? misalnya kita bilang detik sore, ntar bilangnya nggak cuma hore-hore. Oke. Siap. Oke mantap, siap. Alright, waktunya saya Eiza Magfira. Waktunya saya Iza Magfira tuh apa? Waktunya saya Waktunya saya Eiza Magfira pamit. Oh, nggak ada pamitnya tadi. Oh. Iya kan bener kan? Waktunya saya Iza Magfira. Gue mas teng 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 teng. Tuak, wak, wah, 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 wah. Oke, Farhan juga cabut. Terima kasih Detikers. Besok kita berjumpa lagi di Detik Sore. Gak Cuma cuma. hore-hore. Bye.